besok Bu, ini hari 12 Jumat kita mau ya, gladi untuk 12 kabupaten satu kota. iya. iya, betul. Kita Senin ada kegiatan juga NSPK. Eh, Tapi sebentar eh, kita mau gladi lagi sore ya. Aduh. iya, banyak sekali kegiatan. Pokoknya kita full ini, insya Oh, Allah sampai saya Desember. semangat. Insyaallah sehat-sehat. Apa kabar Bu Asmina? Sehat-sehat ya. Baik, Wah, amin, baik. Baik, Bapak Penguji, kita lanjutkan kembali seminar kita di siang hari ini. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. yang Barakatuh. kami hormati Ibu Mentor, Ibu Masni Ilyas, SEMAP. Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Mahmud M. Tanjo, SHMH. Yang kami hormati host kita, Pak Hendro. Dan yang kami banggakan peserta kita yang ketujuh hari ini, yaitu Nadila SSI. Untuk itu kami langsung saja mempersilahkan Nadila untuk presentasi. Waktunya 10 menit dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silakan. Ya, izin share screen, Bu. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Parigi Mautong selaku penguji saya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya sebut nama Bapak Mahmud M. Tanju SHMH. Terima kasih kepada Ibu Dr. Aspina SPD MPD selaku coach saya. Terima kasih kepada Ibu Masni Ilyas SE MAP selaku mentor saya yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses penyusunan hingga pelaksanaan rancangan aktualisasi ini. Terima kasih juga kepada Bapak Hendro selaku evaluator sekaligus moderator dalam seminar kali ini. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penanganan Bahan Kimia Berbahaya dan Beracun dalam Upaya Pencegahan Resiko Kecelakaan Kerja. Perkenalkan, nama saya Nadila SSI. Saya bertugas sebagai pengendali dampak lingkungan ahli pertama di UPTD Laboratorium DLH. Posisi ini menuntut saya untuk berkontribusi dalam pengendalian mutu, pengelolaan laboratorium, serta memastikan bahwa standar pelayanan laboratorium berjalan sesuai regulasi. Laboratorium DLH memiliki peran strategis sebagai pusat layanan pengujian kualitas lingkungan, baik itu air, udara, maupun tanah, yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan daerah. Selain itu, laboratorium juga wajib menerapkan standar mutu internasional ISO 17025 tahun 2017 yang menekankan sistem manajemen mutu, ketelusuran hasil uji, dan pengendalian resiko. Regulasi nasional melalui Permen LHK nomor 23 tahun 2020 juga mengamanatkan pengelolaan B3 secara aman, mulai dari penyimpanan, penggunaan, hingga pembuangan limbah. Namun dari hasil pengamatan masih ditemukan isu terkait manajemen laboratorium, khususnya dalam penanganan bahan kimia berbahaya dan beracun. Ada 3 isu yang teridentifikasi di laboratorium DLH, di mana dari ketiga isu yang ada, isu utama yang saya temukan adalah belum optimalnya penanganan bahan kimia berbahaya dan beracun di laboratorium DLH. Jika hal ini tidak segera ditangani, maka ada resiko serius yang bisa terjadi, seperti kecelakaan kerja akibat tumpahan bahan kimia, pencemaran lingkungan dari limbah cair yang tidak dikelola sesuai standar, hingga penurunan kualitas data hasil uji karena potensi kontaminasi. Melalui analisis Fishbone, berbagai penyebab kemudian teridentifikasi, mulai dari aspek peralatannya, prosedur, hingga kompetensi SDM. Dari sini kemudian saya merumuskan rencana kegiatan aktualisasi, di mana rencana kegiatan saya terdiri dari 5 kegiatan utama. Yang pertama, penetapan alur dan langkah kerja. Yang kedua, identifikasi jenis bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, penyusunan SOP penanganan bahan kimia berbahaya.
yang keempat sosialisasi SOP, dan yang terakhir evaluasi serta pelaporan. Di mana setiap kegiatan ini saya kaitkan dengan nilai-nilai berakhlak serta mendukung penerapan manajemen ASN dan mewujudkan profil Smart ASN. Pada kegiatan pertama, di tahapan kegiatannya yaitu konsultasi dengan mentor, penyelarasan rencana, dan penetapan alur dan target. Pada tahap ini, saya menunjukkan semua nilai berakhlak, berorientasi pelayanan karena rencana dibuat untuk memberi manfaat nyata, akuntabel karena setiap langkah bisa dipertanggungjawabkan, kompeten dengan menyusun alur yang sesuai standar, harmonis melalui komunikasi dengan atasan, loyal pada arahan organisasi, adaptif menyesuaikan kondisi, dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak. Ini juga mencerminkan manajemen ASN dalam perencanaan kinerja dan Smart ASN yang strategis. Kemudian pada tahapan kedua, saya juga kaitkan dengan ketujuh nilai berakhlak, di mana pelayanan hadir karena inventarisasi menjamin keselamatan, akuntabel melalui pencatatan yang transparan, kompeten dengan pemahaman teknis, harmonis lewat kerja sama tim, loyal dengan menjalankan aturan yang ada, adaptif menghadapi potensi bahaya baru, serta kolaboratif dengan berbagai peran. Inilah bentuk pengelolaan risiko ASN dan Smart ASN yang analitis dan berbasis data. Kemudian pada tahapan ketiga, penyusunan SOP penanganan bahan kimia, tahapan kegiatannya menyusun langkah penanganan, melibatkan atasan dan tim ketiga, dan terakhir menyusun SOP akhir. Pada tahapan ketiga ini, penyusunan SOP mencerminkan 7 nilai berakhlak sekaligus. Pelayanan untuk melindungi semua pihak, akuntabel karena prosedur dapat diaudit, kompeten melalui standar ilmiah, harmonis dengan melibatkan tim K3 dan atasan, loyal terhadap regulasi yang berlaku, adaptif terhadap perubahan aturan, dan kolaboratif dengan menerima masukan dari atasan dan tim K3. Ini adalah wujud manajemen ASN dalam standarisasi kerja serta Smart ASN yang inovatif dan profesional. Kemudian tahapan keempat yaitu sosialisasi SOP, di mana tahapan kegiatannya menyusun materi sosialisasi, pertemuan internal, dan evaluasi pemahaman peserta. Dalam sosialisasi ini, semua nilai berakhlak kembali hadir. Pelayanan dengan memastikan pegawai memahami aturan yang dibuat, akuntabel dalam penyampaian materi yang jelas, kompeten melalui penguasaan substansi, harmonis dengan menjaga suasana yang positif bersama rekan kerja, loyal pada tujuan utama organisasi, adaptif dengan menyesuaikan metode penyampaian, dan kolaboratif melibatkan seluruh pegawai dalam sosialisasi. Tahapan ini merupakan bagian dari manajemen perubahan ASN dan menunjukkan Smart ASN yang komunikatif serta mampu memberdayakan tim. Kemudian tahapan yang terakhir itu evaluasi serta pelaporan, di mana tahapan kegiatannya yaitu monitoring penerapan, identifikasi kendala, dan penyusunan laporan. Tahapan terakhir ini berkaitan dengan ketujuh nilai berakhlak. Pelayanan hadir dengan tujuan meningkatkan kualitas kerja, akuntabel lewat laporan yang transparan, kompeten melalui analisis hasil, harmonis dengan mengakomodasi masukan yang ada, loyal dengan melaporkan sesuai prosedur yang ada, adaptif memperbaiki kendala yang ada, dan kolaboratif mencari solusi bersama apabila terdapat kendala. Evaluasi ini adalah inti dari manajemen ASN dalam monitoring kinerja dan gambaran Smart ASN yang transparan, adaptif, serta berorientasi data. Dalam aktualisasi yang saya susun ini, semua nilai berakhlak memiliki peran yang sama penting dan dominan. Hal ini karena setiap langkah kegiatan yang saya lakukan di laboratorium tidak bisa berdiri sendiri hanya mengedepankan satu nilai saja. Sehingga aktualisasi saya ini benar-benar mencerminkan implementasi budaya kerja ASN yang utuh, bukan hanya menunjukkan satu aspek tertentu saja. Harapan penyelesaian isu dan aktualisasi saya ini terwujudnya penanganan bahan kimia berbahaya dan beracun yang tertib, aman, dan sesuai standar ISO 17025 tahun 2017, mendukung kepatuhan terhadap
Permen LHK nomor 23 tahun 2020, meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap K3 dan membangun budaya kerja yang aman, sehat, dan peduli lingkungan. Demikian pemaparan rancangan aktualisasi saya. Besar harapan saya bahwa rancangan ini bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan laboratorium yang lebih aman, profesional, dan berdaya saing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Nadila atas presentasinya. Selanjutnya kami ke Ibu Mentor, Ibu Masni. Silakan memberikan beberapa penguatan dukungan juga terhadap Nadila berkenaan dengan rancangan yang sudah dipresentasikan. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu penguji seminar evaluasi ini dan Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom ini, maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Pada dasarnya kami sebagai Kepala UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Mutong sekaligus mentor dari Saudari Nadila sangat mendukung kegiatan ini karena penanganan limbah B3 di laboratorium itu sangat penting dan menjadi salah satu persyaratan untuk menjadi laboratorium lingkungan yang terakreditasi. Nah, kami juga berharap ke depannya rencana aktualisasi ini bisa menjadi salah satu alasan agar laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup itu segera mendapatkan perhatian dari pemerintah kami untuk segera menjadi laboratorium yang terakreditasi dan terregistrasi. Demikian besar harapan kami, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga harapannya cepat terwujud ya Bu ya. Amin. Bisa dapat Amin. akreditasi A gitu ya untuk lab Dinas Amin. Lingkungan Hidup Parimo. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami ke Bapak penguji. Kami silakan. Baik, izin Ibu. Ya. Yang saya hormati Ibu Dr. Aspina SPDMPD, yang saya hormati Ibu Masni Ilyas SMAP, Pak Hendro yang saya hormati, yang saya banggakan Ibu Nadila SSI. Bagaimana Bu? Tidur jam berapa? Menghadapi ujian? Halo, dengar suara saya Bu Nadila? Bu Nadila dengar suara Bapak penguji. Kurang jelas, Ibu. Oh, jelas ya? Ya. Tunggu, saya kasih badekat dulu. 1, 2, 3 bagaimana? Sekarang sudah? Ya, Ibu, Bu Nadila. tapi saya backup dari HP, Bu, soalnya tidak kedengaran dengan jelas. Ya, coba dikuatkan volumenya. Ya, yang penting bisa. Kalau nggak bisa dengarkan, perhatikan bibir saya. Ya, ya. Baik, saya langsung saja. Semua yang dikemukakan tadi, dipresentasikan tadi sudah bagus. Cuma satu ingin saya pertanyakan soal tahapan 1 ini. Konsultasi mentor. Nah, konsultasi mentor ini nanti bisa diskusi pendek saja. Anggapan saya kalau kita berkonsultasi ke mentor itu, kita sudah membawa masalah yang kita potret. Jadi langsung kita bilang, Pak, saya ini melihat pembuangan limbah D3 begini-begini, sangat begini. Kira-kira solusi apa yang langkah-langkah apa untuk bisa supaya ini jadi sehat, yang benar. Nah, itu kita konsultasinya begitu. Tapi kalau rumusan ini saya lihat, konsultasi mentor menggali permasalahan. Jadi belum ada masalah itu bawa, minta tolong mentor. Apa masalahnya Pak? Carikan saya masalah. Itu pandangan saya. Kalau memang itu, tetapi pandangan ini bisa dikonsultasikan kembali pada coach karena yang punya otoritas untuk memperbaiki segala macam terhadap tulisan rancangan ini adalah Bu Doktor ya dan mentor. Saya kira satu itu saja, yang lain sudah bagus, sudah ada keterkaitan semua dengan berakhlak, kemudian smartnya juga ke arah sana. Saya kira cukup sekian, Bu Dokter, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak
Bapak penguji atas saran masuknya sudah ya Nadila ya. Jadi nanti Ya, tinggal Ibu. dirapikan lagi rancangannya Bu Mentor. Kami terus mengharapkan pendampingan dari Bu Mentor sehingga apa yang direncanakan ini insya Allah bisa diselesaikan ya. Oke, baik. Akhirnya kita cukupkan seminar atas nama Nadila SSI dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Iya, makasih. Silakan Ibu Mentor melanjutkan kegiatannya di siang hari ini. Nadila juga silakan untuk merapikan lagi rancangannya. Kami akan melanjutkan kembali seminar kami di siang hari ini untuk peserta berikutnya. Ya, kalau gitu. Siapa ini peserta berikutnya, Pak Indro? Iya, Ibu Kori Koninta. Aktorisme. K K SAP MAP. Ibu Kori. Iya, aktorisme. Kori Korinta, Eskom. Iya, Pak. Silakan